pujian hormat hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami merindukan-Mu. Kami merindukan-Mu ya Bapa. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Sentuh jiwa dan roh kami Bapa. Taruh pujian penyembahan di dalam roh jiwa kami Tuhan. Hidupkan pujian penyembahan di dalam hidup kami, untuk kami boleh memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Engkau Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, penguasa tunggal dalam kehidupan kami yang kami sembah siang dan malam. Allah yang Maha Kudus, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Allah yang berkuasa atas surga, bumi dan di bawah bumi. Kepadamu kami bersujud menyembah-Mu yang mulia. Engkau bertahta di tempat yang maha tinggi. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami pada siang hari ini. Kami haus akan Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau. Kami merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada-Mu, buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, untuk nafas yang Tuhan masih beri, untuk kami boleh memuji menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan dengan urapan baru. Urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada siang hari ini, mulai dari tim musik, singers, worship leader yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Pengurapan-Mu khusus bagi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Bapa. Api kemuliaan-Mu turun, wibawa otoritas ilahi-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam kuasa darah-Mu. Tutup bungkus ruangan ini, seluruh peralatan yang kami pakai, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani kami semua yang mengikuti ibadah ini. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Biarlah pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu yang akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau ada kuasa-kuasa, pemerintah-pemerintah, pemburu-pemburu udara, roh jahat di udara, roh teritorial yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada siang hari ini, di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami tolak dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami. Biarlah Engkau bertahta di dalam hati kami, hadirat-Mu ada di dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan mulut kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami datang Bapa, kami datang. Ini kami Bapa, ini kami Bapa, ini kami Bapa. Ini hati kami Tuhan.
bahwa apa yang kita miliki saat ini semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan membawa hati kami menyembah Tuhan. Hanya ini yang bisa kami bawa Tuhan. Hati kami Tuhan, roh kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih berpegang atas diri kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sombong Tuhan dengan apa yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan.
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya puji-pujian Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima segala hormat kemuliaan. Hati kami menyembah Tuhan. Inilah rinduku pada
Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami siap Engkau bentuk Tuhan. Kami siap Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Biar setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan penuh, kami pulang penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Kami pulang penuh dengan sukacita Tuhan. Dan kami pulang dengan membawa iman bahwa kami menyembah Raja di atas segala Raja. Kami menyembah Allah yang hebat. Kami memuji Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala hormat bagi Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau tenggelamkan kami dalam pujian penyembahan Tuhan. Pengurapan-Mu penuh atas setiap kami. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu, Pak. Berbicaralah bagi kami sebagai bapa dan anak. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba. Sampaikan isi hati-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini yang ketiga kali kita ibadah di tahun 2026. Ya puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara mengenai Allah memahkotai tahun dengan segala kebaikan. Ya. Sekali lagi, Allah memahkotai tahun dengan segala kebaikan. Kita baca dulu di dalam Mazmur 65 ayat 12. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tuhan memahkotai tahun-tahun dengan segala kebaikan, memberikan kelimpahan, berkat dan pemeliharaan sepanjang tahun 2025 dan bahkan sepanjang tahun 2026 yang akan kita jalani. Di tahun 2025 kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, Allah memahkotai setiap tahun dengan segala kebaikan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat diberkati dengan pujian. Setiap hari ku melihat kasih-Mu. Setiap hari ku melihat kuasa. Setiap hari ku melihat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan. Itu pengalaman kita semua. Kita boleh ada pada pagi hari ini hanya oleh karena anugerah kasih sayang Tuhan. Pemeliharaan Allah yang luar biasa menggambarkan berkat Tuhan yang melimpah sepanjang tahun
dan kebaikannya yang mengelilingi kehidupan umatnya, bahkan di tempat yang gersang, kering. Penyediaan berkat Tuhan melimpah. Ada saat-saat kita merasa kita ada di tempat-tempat yang gersang, di gurun yang gersang dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu dan percaya bahwa Tuhan ada di situ. Di setiap musim-musim kehidupan yang kita lewati, Tuhan ada bersama dengan kita. Dikatakan memahkotai tahun dengan kebaikanmu, bahwa Tuhan menutup siklus waktu atau tahun dengan berkatnya dari awal hingga akhir tahun 2025. Demikian juga di tahun 2026 Tuhan membuka berkat dengan hujan awal berkat dan menutup tahun 2026 yang akan kita jalani dengan hujan berkat akhir tahun. Kebaikan Allah digambarkan seperti mahkota yang memperindah dan melindungi seluruh perjalanan waktu, menunjukkan kesetiaannya yang tak putus dalam hidup kita. Seperti mahkota, kalau kita boleh melihat mahkota itu kan melingkar ya. Begitulah penyertaan Tuhan, tidak pernah terputus. Kita bersyukur punya Bapa yang luar biasa, pencipta alam semesta. Jadi Bapa kita. Puji Tuhan. Dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Jejak merujuk pada jejak kaki Allah, yang berarti kemanapun Allah melangkah atau bertindak, ia membawa kelimpahan. Lemak melambangkan kesuburan, kelimpahan, dan berkat yang meluap, seolah-olah berkatnya begitu banyak sehingga meluap, terbatas atau unlimited. Coba kita menghitung berkat Tuhan satu persatu. Selama umur hidup kita tak terhitung jumlahnya. Saya usia menjelang 66 tahun. Kalau saya menghitung-hitung berkat Tuhan, saya hanya menangis. Kebaikan Tuhan itu mengikuti kita setiap hari, setiap detik demi detik, ke menit, ke jam, hari ke minggu, minggu ke bulan, tahun ke tahun. Dia memahkotai kita dengan segala kebaikan. Kebaikan yang menyeluruh, berkat ini tidak hanya fisik tetapi juga rohani. Allah memuaskan kebutuhan hidup, bahkan di padang gurun yang gersang sekalipun, menjadikan situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 4 kita baca. Mazmur 103 ayat 4. Yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat ini menegaskan peran Allah sebagai penebus yang melepaskan manusia dari kehancuran, maut, dan memberikan hidup baru yang penuh kasih setia melalui pengorbanannya di kayu salib. Menebus hidup dari lubang kubur, dari kehancuran, maut, atau kematian kekal. Bagaimana tindakan Allah menyelamatkan manusia dari kebinasaan, baik secara fisik maupun dari hukuman dosa kekal atau kematian. Kata menebus menggambarkan Allah sebagai pembeli kembali atau membayar lunas dengan darah yang mahal, yang melepaskan umatnya dari perbudakan dosa dan jerat kematian. Kita dibeli kembali dengan harga tunai, bukan emas dan perak, tetapi nyawa. Dengan harga yang mahal, darah yang maha kudus, darah yang mahal dicurahkan untuk membeli kita kembali. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena Dia Bapa yang luar biasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, kerajaannya dari kekal sampai kekal.
Dia berada di dalam terang yang tidak terhampiri. Itulah Bapa kita bersyukur. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus yang merendahkan dirinya menjadi manusia dimahkotai duri. Pada saat penyaliban, kemudian mati. Dimahkotai kemuliaan setelah kebangkitannya. Dan di bawah kakinya segala sesuatu ditundukkan yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Yesus dimahkotai duri supaya kita dimahkotai dengan segala kebaikan. Mahkota kebaikan, kasih sayang Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Dia rela mati karena kita, karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita, penyakit kita. Dikatakan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Kebaikannya sepanjang waktu, artinya bahwa dari awal hingga akhir tahun atau dari awal hingga akhir suatu fase kehidupan, kebaikan Allah tidak pernah berhenti. Rahmat sering disamakan dengan kasih karunia atau anugerah atau grace, adalah kasih karunia, kemurahan, dan berkat cuma-cuma dari Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya, terutama dalam hal keselamatan. Ini adalah pemberian gratis atau karis melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha, amal, atau kebaikan manusia, tetapi anugerah. Anugerah yang kita tidak layak sebenarnya untuk menerima, tetapi dikaruniakan kepada kita. Pemberian mahkota adalah upah penghargaan atau kemenangan rohani yang diberikan Allah kepada orang percaya yang setia, berjuang dan melayani di bumi. Jadi satu saat kita akan mendapatkan mahkota. Dikatakan diberikan kepada orang yang percaya yang setia, berjuang dan melayani di bumi. Berjuanglah, melayanilah tanpa motivasi apapun, karena kita mau mengasihi Tuhan. Ini berbeda dengan keselamatan yang merupakan anugerah. Mahkota adalah bentuk pengakuan atas kesetiaan. Mahkota adalah simbol kedaulatan, kekuasaan, kehormatan, dan legitimasi suatu monarki atau kerajaan, di mana melambangkan kasih sayang Allah yang melimpah dan belas kasihannya yang mengelilingi orang yang layak sebagai anak-anak yang dikasihi. Tidak sembarang orang menerima mahkota. Dalam satu kerajaan yang pakai mahkota hanya raja dan ratu, tetapi kita disediakan oleh Bapa kita di surga. Di dalam Mazmur 149 ayat 4, Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan memberikan penghargaan, perlindungan, dan kemenangan atau keselamatan kepada mereka yang menyadari keterbatasan diri, tidak sombong, dan berserah total kepadanya. Kerendahan hati adalah sifat tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak meremehkan orang lain, meskipun memiliki kelebihan atau kemampuan. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan diri, bersikap tenang, sederhana, serta terbuka terhadap kritik dan masukan, mengakui ketergantungan pada Allah. Allah tidak melihat rupa tetapi hati. Orang yang rendah hati selalu peka, mudah diajar, dan mau bertobat sehingga Tuhan berkenan memakai dia. Makna rendah hati bukan rendah diri, melainkan pengakuan bahwa kemampuan manusia terbatas dan sadar diri bahwa segala kemenangan itu berasal dari Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Orang yang rendah hati mau diajar,
dan belajar dari kesalahan. Dimahkotai dengan keselamatan, orang yang diselamatkan diberi martabat, kehormatan, dan kemuliaan layaknya seorang raja atau ratu mengenakan mahkota. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dimahkotai dengan keselamatan. Kita dimahkotai dengan keselamatan. Sekali lagi, orang yang diselamatkan diberi martabat, kehormatan, dan kemuliaan layaknya seorang raja dan ratu yang menggunakan mahkota. Kita semua diberi martabat, kehormatan, dan kemuliaan dari Bapa surga. Puji Tuhan. Praktek kerendahan hati mencakup kelembutan, ketaatan, menghormati sesama, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan. Dalam Mazmur 6 ayat 8, memahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan artinya, manusia diciptakan untuk mencerminkan keagungan Allah dalam hidup mereka. Mahkota yang diberikan kepada kita. Supaya kita mencerminkan keagungan Allah dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi dan berada. Mahkota kemuliaan itu ada. Ada wibawa otoritas ilahi yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Kadang-kadang kita melihat orang yang tidak berpendidikan, tetapi dia punya wibawa otoritas Kristus dalam kehidupannya. Maka orang itu, dia punya karisma tersendiri. Karena apa, Bapak Ibu? Bukan dari ilmu pengetahuan, bukan dari status S1, S2, S3. Kadang-kadang kalau orang punya status itu, kadang-kadang roh kesombongan yang muncul. Tetapi orang yang tidak berpendidikan, tapi kalau ada wibawa otoritas Kristus dalam kehidupannya, ada satu karisma ilahi yang ada di dalam orang itu, dan dia sangat berubah. Biarlah wibawa otoritas Kristus itu ada dalam setiap kita, supaya kita membawa nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Martabat tinggi manusia sebagai mahakarya penciptaan, diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang persis sama. Karena Tuhan menciptakan manusia unik, masing-masing berbeda sekalipun kembar siam atau apalah. Ya, orang bilang kembar siam. Kita boleh melihat, ya, kita manusia ini adalah ciptaan mahakarya Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita melihat kalau ada yang kembar, biarpun itu orang bilang kembar siam atau satu telur jadi dua manusia, itu tetap ada perbedaan. Oleh sebab itu kita bersyukur kita diciptakan unik, kita diciptakan luar biasa, sehingga kita tidak ada yang sama. Bayangkan miliaran manusia di dunia ini Tuhan ciptakan dengan keunikan-keunikan masing-masing. Luar biasa. Kadang-kadang kita manusia menggambar sesuatu, ya, kita sudah bangga, kita bisa. Tapi Bapa kita di surga menciptakan miliaran manusia yang luar biasa banyaknya di dunia ini, di berbagai bangsa, di berbagai suku-suku bangsa. Diciptakan secara unik satu persatu. Manusia diciptakan sebagai makhluk tertinggi di bumi yang mencerminkan sifat-sifat ilahi atau gambar Allah, menjadikannya unik di antara ciptaan yang lain. Kita luar biasa. Dari segala ciptaan Tuhan, manusialah yang diciptakan secara unik, karena kita segambar dengan Tuhan.
dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan memberikan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab khusus kepada manusia yang merupakan kasih karunia, bukan karena kekuatan manusia itu sendiri. Manusia diberi kuasa untuk mengelola, merawat bumi, yaitu karya tangan Allah dengan bijaksana, menjadikannya wakil Allah di dunia. Kenapa kita diciptakan unik? Karena kita adalah wakil Allah di dunia. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dikatakan Tuhan memahkotai setiap tahun dengan segala kebaikan. Apa yang Bapak Ibu alami sepanjang tahun 2025? Kalau kita menghitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Desember tahun 2025, kita dimahkotai dengan segala kebaikan, kasih sayang. Sebagai seorang Bapak yang luar biasa. Pada saat kita salah, kita datang, minta ampun, kita bertobat, Dia mengampuni kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadilah ciptaan yang unik, yang dilengkapi dengan karisma ilahi, dengan wibawa otoritas Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita berbeda dengan orang lain, membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Karena karisma ilahi Tuhan taruh dalam kehidupan, ada wibawa otoritas ilahi yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Jangan Bapak Ibu berpikir, saya kecil, saya tidak punya apa-apa, saya miskin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama anak. Di hadapan Tuhan tidak ada anak iri, tetapi semua anak kesayangan. Kesayangan yang disayangi Tuhan. Diberi perhatian, dipeluk, didekap, digendong. Bapak Ibu boleh merasakan setiap hari. Dalam perjalanan kehidupan kita, tahun-tahun yang kita lewati, mungkin ada saat-saat kita merasa kita tidak mampu. Tetapi Bapa mengulurkan tangan. Marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Di awal tahun 2026 ini, kita percaya bahwa sepanjang tahun 2026 ini, Tuhan akan memahkotai dengan segala kebaikan setiap perjalanan kehidupan kita. Posisikan hidup kita di jalurnya Tuhan yang benar, sehingga kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan melenceng dari jalur yang sudah ditetapkan Tuhan. Setialah, karena ada mahkota yang menunggu kita. Tujuan pemahkotaan adalah Allah memahkotai manusia agar wewenang dan kehormatan tersebut digunakan untuk mencerminkan karakternya, kasihnya, keadilannya, dan belas kasihnya di dunia. Percayalah sepanjang tahun 2026 ini, Tuhan akan memahkotai engkau dengan segala kebaikan. Artinya, Tuhan memberikan kebaikan sebagai tanda penghormatan atau puncak berkat, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biasa, melainkan kelimpahan segala berkat kesehatan, keluarga, ekonomi, keuangan, dan lain-lain apa yang kita butuhkan. Tetap berpengharapan bahwa Bapa kita, Bapa yang luar biasa, Dia yang punya surga. Kita akan menikmati ekonomi kerajaan surga kalau kita tetap di jalur Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada anak-anak Tuhan yang meminta-minta. Posisikan diri kita di jalurnya Tuhan yang benar. Memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memberikan kehormatan dan kemuliaan, memelihara kita dengan kasih setia.
anak-anak Tuhan diberikan kehormatan dan kemuliaan. Tapi itu di dalam hati kita. Tangkap itu. Bahwa Tuhan memberikan kita kemuliaan dan kehormatan. Memangkutai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan, yang tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak meremehkan orang lain meskipun memiliki kelebihan atau kemampuan. Tetaplah rendah. Tetaplah rendah hati. Kita boleh melihat tempat-tempat yang rendah, ke situlah air mengalir. Tidak ada air yang mengalir ke gunung, dari gunung turun ke lembah. Di mana ada kerendahan hati, di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, artinya diberi martabat, kehormatan dan kemuliaan, layaknya seorang raja, ratu mengenakan mahkota. Puji Tuhan. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Ini yang kita alami bersama-sama di sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Percaya sepanjang tahun 2026 ini dalam keluarga kita, Tuhan akan memahkotai kita dengan kasih setia-Nya, rahmat, segala kebaikan-kebaikan ilahi akan turun dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa. Sepanjang tahun-tahun yang telah kami lewati, di sepanjang umur kehidupan kami, Engkau memahkotai setiap tahun yang kami lewati dengan kasih setia-Mu yang melimpah di hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami tetap rendah hati di hadirat-Mu, karena kami tahu ada wibawa otoritas ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Ada meterai Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan. Terima kasih kerana jalan-jalan kami, Bapak. Pimpin perjalanan kami selama kami di dunia ini, agar hidup kami tidak menyimpang daripada-Mu. Engkau sudah menyediakan kami mahkota saat kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Bila firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu terus berbicara lewat Roh Kudus-Mu dalam setiap kami. Bahwa Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami anak-anak. Kami anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan. Engkau memegang setiap tangan kami. Di saat kami tidak mampu, Engkau menggendong kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Oma Ruth pagi hari ini. Firman yang boleh memberkati kita semua. Kita sebelum masuk doa syafaat, kita angkat pujian. Tiada yang seperti Allah. Tiada yang seperti
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Sebentar Tuhan, ada waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersyafaat, berdoa untuk syafaat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mau mendengar doa kami, Tuhan mau menjawab doa kami, bahkan Tuhan mau memulihkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang siap mau berdoa bersyafaat dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Pagi hari ini kita bersyukur bersama-sama ada ibu kita yang berhari ulang tahun pada hari ini, Bu Lili. Nanti kita akan doakan sesudah doa penutupan ya. Nanti didoakan sama Pak Bin. Ya, puji Tuhan. Untuk pengumuman, ini kita dari tim doa ya. Ini kita rencana mau mengadakan baca firman Tuhan. Kita akan mulai di bulan Maret ya. Nanti mungkin akan di-share sama, jadi nanti mungkin yang belum masuk di grup nanti saya masukkan. Jadi nanti Bu Jenny share di grup ya, share di grup tim doa kita. Jadi kita maunya sih seluruh jemaat, tapi kita mulai dulu dari tim doa. Jadi mungkin untuk jemaat nanti Pak Beni yang sampaikan. Jadi kita mulai dari tim doa dulu. Jadi kita akan mulai setiap hari 3 pasal. Ya, setelah dihitung-hitung kalau 3 pasal setahun itu selesainya 1 tahun 1 bulan ya Bu Jenny ya. Jadi 1 tahun 1 bulan. Jadi kita mulai mungkin selama ini ya Alkitab itu kita cuma taruh, ya kita tidak pernah baca. Itu makanan roh kita. Jadi kita harus baca setiap hari. 3 pasal itu bisa kita baca dalam 1 kali kalau umpamanya kita ada waktu. Tapi kalau tidak ada waktu, mungkin 1 pasal pagi, 1 pasal siang, atau 1 pasal malam. Atau kalau umpamanya pagi dengan siang kita tidak bisa, mungkin malam. Ya, 3 pasal. Terserah Bapak Ibu. Tapi yang penting dalam 1 hari itu 3 pasal. Ya. Saya sendiri sudah mengikuti juga di EPA-nya Pak Beni juga ada yang audio. Jadi umpamanya kita tidak sempat duduk baca. Jadi kita sambil kerja, kadang-kadang saya sambil masak, saya mendengarkan itu karena kan audio ya. Dan yang satu lagi sama-sama Pak Jimmy ya, Pak Jimmy ya. Kita juga mengikuti itu 1 hari 3 pasal ya, 3 pasal juga ya. Dan puji Tuhan, maksud kita itu dari kerinduan jemaat itu untuk mau baca firman ya. Jadi enggak kita hanya jadi dari kerinduan kita sendiri bagaimana kita mau bertumbuh berakar dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu rahasia ilahi, dan itu harus ada kerinduan, kehausan dari kita. Semakin kita haus, semakin Tuhan membukakan rahasia-rahasia ilahi ya. Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Pak Bin, silakan Pak. Shalom Pak Aris, selamat datang Pak. Kemudian Cilili, sebuah kehormatan Bapak Ibu hadir di sini ya. Karena kenapa? Saat tadi saya duduk, karena saya doa terakhir saya perhatikan banyak juga pokok doa. Kenapa saya tadi katakan sebuah kehormatan bagi Bapak Ibu untuk bisa mau berdoa buat hal ini? Tidak banyak orang yang mau seperti ini. Artinya kalau Bapak Ibu hadir di sini, berarti Roh Kudus yang memimpin Bapak Ibu untuk hadir di sini dan berdoa, dan tentunya dengan ketulusan dan kerendahan hati mau datang untuk melakukan hal ini. Dan ini tidak sebanyak orang akan melakukan ini. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu. Pelayan Tuhan juga tidak banyak yang mau ikut, karena ngapain juga kita duduk di sini lama ya. Tapi tidak apa-apa, puji Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, tadi Ibu Ruth katakan tahun 2026, 2025 kami sudah lalui, tapi 2026 mau punya tantangan baru. Nah, tantangan baru yang harus dikerjakan oleh tim doa ini adalah berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Betani Juanda. Karena kenapa? Betani Juanda tahun-tahun ini mengalami tantangan baru, yaitu beberapa hal yang perlu kami benahi dan tentunya mengalami tantangan. Sehingga saya tetap berharap dan berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Betani Juanda ini tetap jalan dengan baik dan butuh campur tangan Tuhan. Yang paling penting adalah tim sudah mulai kami laksanakan, mulai penjajakan, diharapkan bulan Maret bisa jalan.
Nah, dan beberapa poin lain yang perlu kami lakukan. Dan Bapak Ibu semua, memang harapan ini tentunya sebuah tantangan supaya kita bisa lebih maju lagi. Kenapa saya katakan ini? Karena tantangan yang terberat bukan dari pekerjaan yang ada, tetapi ambisi rohani kita itu yang mempengaruhi kita. Ambisi rohani dengan perbuatan dosa jauh lebih berat dengan ambisi rohani. Kalau perbuatan dosa itu nampak, tapi kalau ambisi rohani Bapak Ibu tanpa kelihatan, semua menyelimuti, terkesan semua rohani, semua memiliki iman yang baik, tetapi disitulah ambisi-ambisi yang merusak pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di mana kita melayani. Ini yang saya katakan Bapak Ibu, mari kita hilangkan dengan kondisi ini. Saya mengulangi apa yang disampaikan di Burut tentang kemarin di Burut telepon saya, WA, lalu saya telepon. Ibu sampaikan bahwa ada rencana untuk baca firman Tuhan. Dan dengar, saya di RK saya itu mulai baca sudah 5 tahun Pak Bu. Lalu kami pindah dengan audio. Mengapa audio? Dasar pertimbangan, kalau audio kita di mobil kita bisa dengar, kita duduk kita bisa dengar, tapi kalau baca memang butuh waktu. Tetapi dua-dua penting, ya. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, waktu itu sampaikan itu, saya pikir ini juga penting dan saya akan sampaikan teman-teman. Momen ini kita akan lakukan siapa tahu dengan kondisi ini, jangan juga dikuatkan. Memang pada saat kita berharap seperti ini, pasti ada pro, ngapain juga ini. Tetapi setidak-tidaknya dengan baca firman Tuhan dan dengan firman Tuhan, itu juga menjadi momentum untuk kita lebih kuat untuk mengiring Tuhan. Kadang-kadang jemaat yang datang di gereja ini juga dia tidak pernah berpikir bahwa ngapain firman Tuhan juga, dia cukup datang dengan khotbah dan selesai pulang. Tapi kalau saat dia dengar firman Tuhan, dia baca dan dia datang di gereja untuk mendengar, oh iya saya pernah baca. Setidak-tidaknya ada koneksitas untuk dia bisa memahami dan mengerti tentang apa yang dia baca, walaupun apa yang Ibu Ruth tadi katakan bahwa bisa cek di internet, itu penting. Tetapi setidak-tidaknya pada saat dia ada di gereja dan dia mendengar firman Tuhan dan dikoneksi dengan dia baca, itu dia dapat mengerti dengan baik. Dan itulah saya dapat di situ. Walaupun saya jarang untuk mengatakan hal itu, tapi saya ngerti. Untuk itu Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Kemungkinan saya akan sampaikan di hadapan Tuhan. Karena ini baik. Bukan berarti sesuatu yang ide yang itu lalu kita kirain, ini baik. Sehingga saya sampaikan kepada jemaat, mari kita coba. Caranya nanti kita akan pikirkan. Siapa yang mau baca dan mendengar, dia akan tulis daftar di situ, lalu nanti dari ini atau Pak ini dia akan minta nomor HP-nya dan dikirim. Karena begini Bapak Ibu, tidak semua orang yang mau datang ke gereja mau baca firman Tuhan, tidak semua. Saya sudah 5 tahun Pak. Tiap malam kita tidak itu, sebelum tidur kita baca. Dan Anin kalau saya belum selesai masuk, dia suruh ini harus ulang karena kok belum masuk di kamar. Karena saya kadang-kadang masih baca di luar atau saya dengar sesuatu, baca, ulangi lagi. Dan kadang-kadang tidur itu kita meragukan itu juga kadang-kadang. Dan inilah yang saya katakan audio itu karena sudah malam kita tidak bisa baca lagi karena sudah gelap, bagaimana cukup dengan audio itu. Saya akan bawa itu kepada teman, tergantung cuma bersedia apa tidak, itu menyangkut keputusan yang diambil oleh teman. Tidak cukup untuk kita bilang begini saja, tapi kita butuh diiringi dengan doa juga kan. Tidak semua. Terima kasih untuk tim doa ini dan memang dimulai dari tim doa. Ya puji Tuhan kali ini saya jalan dan saya berharap jalan karena di FA kami sudah 5 tahun. 5 tahun sampai sekarang kita ulang-ulang terus. Betul ya Pak Dunia? Ulang-ulang terus sampai saya kadang-kadang
Kamu santai, enggak juga itu. Dulu sampai yang baca itu dia ditulis, dikasih tahu, saya sudah baca belum ini, dan dicek, ada orang yang kontrol. Kenapa belum baca? Akhirnya rasa tertuduh. Udah mau kan? Akhirnya kita ganti lah, jangan sudah damai-damai di bumi dan damai surga, kita terserah lagi. Memang serius Bapak Ibu, kita dulu catat, ini kenapa belum baca? Itu tegas. Itu selama 2 tahun kalau nggak salah ya Pak ya. Karena mereka sudah selesai, mereka bilang, puji Tuhan sudah selesai. Belum, sabar dulu, lanjut lagi. Sampai sekarang sudah 5 tahun. Artinya saya berpikir waktu Ibu sampaikan itu, saya tangkap itu sebagai jaminan untuk jemaat bisa akan bertumbuh. Terima kasih Ibu dan teman-teman tim doa, Bu Jenny, Pak Didi, Pak Ridwan, Pak Supri, Mas R, Bu Hana, ya, Bu Linda, terima kasih ya. Tuhan berkati. Tutup sudah ya. Membaca kasih poin, kalau belum baca tanda tangan. Terusnya, Itu bagus. iya saya sudah tahu. Iya, ya sudah itu. Ibu sudah bagus betul. Hanya tapi itu saja. Mau tutup langsung saja kan mau doa itu. Bu Jenny. Bapak Ibu diberkati dengan doa puasa pagi siang hari ini. Yang diberkati angkat tangan. Oh, luar biasa. Siap baca firman? Amin. Sebagian, belum semua. Siap baca dan dengarkan firman Tuhan? Baik, itulah kalau Bapak Ibu setia, taat, takut akan Tuhan. Berkat Tuhan itu senantiasa tercurah. Tanpa terasa sampai hari ini kita dari tempat sini loh. Kuat ya? Loh. Kuat ya? Sehat. Wah, luar biasa. Enggak pening, biarlah mereka yang di luar pusing dengan segala permasalahan. Itu mereka yang di luar. Bagi kita yang setia taat akan Tuhan, dikatakan di pujian ini, berbahagialah orang yang takut padamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kita akhiri ibadah doa puasa siang hari ini. Yang mau goyang, mau joget, tepuk tangan silahkan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati bukan berkat-berkat-Mu. Hari ini, esok, dan selamanya. Katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu. Hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam diriku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu. Hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup.
surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Curahkan berkat-Mu dalam hidup kami, curahkan mujizat-Mu dalam hidup kami, curahkan kasih-Mu, bahkan curahkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini semua hal yang berkaitan dengan hidup kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap langkah kami tentunya sudah dituntun, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati, bahkan pelayan-pelayan-Mu, tim musik, Pak Ridwan, Pak Supri, Mas El, dan juga Pak Didi, dan juga WL, Pak Doni, dan juga Ibu Inga, dan juga Bu Dea. Tuhan berkati mereka semua, apapun yang mereka kerjakan Tuhan perhitungkan dengan sempurna, karena segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka lakukan karena mereka sangat mengasihi Tuhan. Untuk itu Tuhan berkatilah hidup mereka sesuai dengan hidup talenta yang mereka punya. Untuk itu Bapa, kami mengucap syukur. Pada malam hari, pada siang hari ini Tuhan kami akan pulang. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan tentunya kuasa Roh Allah yang kudus turun memenuhi, menuntun, membimbing dan memberkati kami semua mulai dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mengarahkan tangan kita kepada Cilili. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk anugerah dan kasih Tuhan buat Cilili yang Tuhan berkati setelah usia hari ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang ia hadapi, ia alami, tentunya Tuhan tetap sertai dan Tuhan tetap memberkati. Dan pagi hari ini Tuhan, siang hari ini kami berdoa Tuhan memberkati kesehatannya, langkahnya, hidupnya, apapun yang hamba-Mu ini kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terpenting adalah kesehatannya dan hubungan keluarga, anak-anak, cucu-cucunya Tuhan berkati. Karena di saat hidup dan kehidupan keluarga ini diberkati, umur panjang menjadi bagian kehidupannya. Kami percaya bahwa berkat ini tercurah dalam kehidupan Cilili beserta seluruh anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Karena segala sesuatu yang mereka sudah kerjakan
tentunya memberikan kekuatan, kesempurnaan, dan berkat bagi kehidupan Jili. Kami percaya, kami berdoa memberkati Jili ke dalam tangan Tuhan. Pada pagi siang hari ini, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Bapa, dan Bapa sertai dengan kuasa pengurapan Tuhan memberkati hamba-Mu ini Bapa, sehingga mau tetap setia melayani Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, setia bekerja menurut rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tetapi Tuhan, malam siang hari ini kami juga berdoa untuk apa yang sudah disediakan oleh ibu-ibu untuk makan siang hari ini menutupi doa puasa. Kami berdoa Tuhan, apapun yang sudah mereka kerjakan Tuhan berkati, dan apapun yang mereka sudah lakukan Tuhan berkati, karena segala sesuatu yang mereka lakukan karena mereka sangat mengasihi Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya doa puasa hari ini. Terima kasih Bapa, di saat kami makan dan kami minum makanan dan minuman ini, kami tetap sehat, kuat untuk menikmati dan melakukan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati pada siang hari ini bersama saya berkata, Amin.